Oke, jumpa lagi dengan Adi. Ini baru baca lagi ya bukunya Atomic Habit dari James Clear. Ya, ternyata mantap sekali. Ya. Jadi saya suka bukunya ini karena kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu, nggak perlu dari hal-hal yang ribet gitu ya. Mulai dari hal-hal yang kecil, kita bisa mengubah kebiasaan dari mulai yang kecil. Tapi saya melihat sejarahnya penulis ini ya. Jadi kenapa saya suka baca buku? Jadi buku ini seperti pengalaman orang. Misalkan sekarang umurnya yang nulis ini misalkan ya 40 atau 50 tahun gitu ya. James Clear misalkan. Saya nggak tahu ya umurnya. Tapi intinya kita bisa dapetin ilmu dari menulis ini. Jadi ilmunya selama 40 tahun itu diringkas dalam buku ini. Seperti itu. Jadi pengalaman beliau itu kita bisa dapatkan. Jadi pengalaman di sini nggak cuma dapat apa ilmunya atau apa, tapi inspirasinya itu yang luar biasa. Jadi saya terinspirasi juga dari beliau di awal-awal cerita bagaimana dia kena kecelakaan lah kalau boleh dibilang. Jadi kecelakaannya itu dia di kepalanya, cedera kepala kalau boleh gampangnya diringkas seperti itu. Jadi tapi memang luar biasa sih kalau di luar negeri fasilitasnya langsung diangkut pakai helipad gitu ya, dibawa ke rumah sakit. Tapi cederanya itu memang lumayan parah ya. Jadi dengan cedera kepala di mana banyak tulang-tulang di kepala itu patah, kemudian mata kirinya kalau nggak salah itu menonjol, menonjol karena tekanan, mungkin tekanan yang sangat keras sekali. Jadi itu membuat pertama dia sampai koma, setelah itu sadar. Setelah sadar itu efeknya kenapa? Jadi efeknya itu semua inderanya itu nggak peka, jadi indera penciumannya atau apa itu semua nggak peka. Jadi pas kejadian, jadi James Clear pas kejadian, jadi benturan itu kemudian kan dibawa, karena pas di dekat-dekat ke sekolah itu ya, di kantornya kan dites tuh sama perawatnya. Karena memang kalau untuk mengecek kesadaran kan kita perlu tahu apa gitu. Jadi ditanya, sekarang tahun berapa? Dia jawab tahun 98. Padahal saat itu tahunnya 2002 ya, pas kejadiannya dia. Terus ditanya siapa Presiden Amerika Serikat? Dia jawab Bill Clinton gitu. Padahal yang benar waktu itu adalah George W. Bush ya. Kemudian ditanya lagi siapa nama ibumu? Dia udah mulai keliangan. Jadi udah sampai 10 detik, sekian detik berlalu, akhirnya pingsan gitu ya. Jadi udah tubuhnya nggak bisa ngatasi karena emang ada pemekakan di otak. Jadi itu kehilangan kesadaran sampai ambulannya tiba, kemudian digendong, dibawa ke rumah sakit. Jadi namanya kalau udah cedera kepala itu yang paling berat itu kan di napas ya. Jadi fungsi dasar untuk menelan sama napas itu sampai
kejadiannya ini penulisnya tuh sampai kejang ya. Jadi kejang pertama itu sampai henti napas ya. Jadi setelah dikasih oksigen kemudian karena emang nggak bisa ditangani di sana, akhirnya dirujuk pakai helipad gitu ya. Jadi dia dibawa kalau nggak salah nama rumah sakitnya di Cincinnati ya. Di Cincinnati. Jadi di sana dibawa ke pakai helipad helikopter. Jadi canggih sekali ya kalau di luar negeri kita apa-apa itu cepat penanganannya. Kalau di sini misalnya maaf ya kalau pakai ambulan sudah jalannya suka dihadang, kemudian banyak ya dilema lah untuk perjalanan kita kan butuh bantuan cepat ya karena penanganan cedera kepala atau misalnya jenis henti jantung itu kan harus penanganan cepat, nggak bisa lama-lama. Jadi kalau seperti itu ya keburu koit kita gitu ya. Tapi beliau akhirnya singkat cerita dia naik helikopter, kemudian selama di helikopter lah didampingi sama ibunya, kemudian intinya ya semua menangis lah keluarganya ngelihat situasi seperti itu. Jadi karena memang gerak cepat gitu ya di rumah sakit itu, jadi tim dokternya datang, perawatnya datang semua ya. Kalau ya kita misalkan diantar sama helikopter mau dijemput tentu yang datang juga pasti banyak ya. Yang pertama selain memang jemput beneran, yang kedua ya orang pingin nonton ada apa sih gitu. Kita kan suka kepo kalau orang Indonesia gitu. Jadi pembengkakan otak itu memang parah sehingga sampai mengalami kejang istilahnya. Kejang pasca trauma itu berulang kali. Jadi James Clear ceritanya inspirasi sekali di depan tuh seperti itu ya di bukunya ini. Baca aja. Jadi boleh di sana ada keranjang kuning, baca aja. Intinya inspirasi itu kenapa dia sampai nulis buku itu penting. Artinya bukan kita cuma jualan buku ya, tapi pengalaman beliau yang misalkan seperti saya bilang tadi, dia usianya misalkan 50 tahun, jadi prosesnya dia selama 50 tahun dibukukan. Nah itu yang penting. Ya. Jadi artinya dia sudah sampai rumah sakit, mungkin dia jadinya masuk ICU ya karena terus-terusan kejang sampai istilahnya karena udah di koma kan jadinya dia diinduksi ya di medis itu istilahnya dipasang ventilator namanya, ventilator. Jadi intinya saat koma itu sudah sampai ngirim pendeta istilahnya. Kalau kita di rumah sakit namanya kalau udah ngirim pendeta doa-doa itu ya namanya paliatif ya. Paliatif itu seperti nggak ada harapan hidup lagi ya, seperti itu. Jadi kalau namanya paliatif udah nggak ada harapan hidup lagi ya didatangkanlah misalkan ulama, pendeta, kiai ya, untuk mendoakan biasanya gitu ya. Jadi emang itu malam terburuk yang menurut dari James Clear itu yang dialami. Tapi yang menarik adalah di proses pemulihannya. Ternyata dengan semangatnya beliau jadi dia hanya kembali, napasnya sudah bisa pulih, artinya udah bisa bangun dari komanya setelah dia sadar. Cuma masalahnya itu dah kemampuan pertama itu kemampuan menciumnya hilang. Jadi di buku ini dijelasin jadi kemampuan menciumnya hilang, dia dikasih jus gitu ya, jus apel tuh di apa ya dienduskan istilahnya, coba bauin gitu, ternyata enggak ya seperti kita kopi dulu lah, enggak mencium gitu. Jadi intera penciumannya tuh akhirnya apa namanya ya, karena dia dibilang ada udara gitu ya di hidung nih dekat rongga mata, terutama dia mata kirinya tuh karena benturannya keras tuh sampai kayak keluar gitu. Jadi bola matanya menonjol yang istilahnya keluar dia dari rongganya, dan itu mungkin karena tulang atau apa kan jadinya tertahan dia, jadi nggak sampai keluar melompat gitu ya matanya. Jadi stabil di kelopak mata dan juga saraf-sarafnya terutama saraf optik yang berhubungan dengan otak itu masih bagus gitu. Akhirnya dokternya jelasin, terus gimana dok? Dokternya bilang kalau kan di belakang mata itu ada namanya udara gitu ya. Jadi udara itu kalau itu bisa keluar, nah itu bisa keluar baru nanti akan balik lagi gitu istilahnya matanya. Jadi ya lama prosesnya. Jadi seperti orang apa ya tarung tinju gitu ya. Jadi tarung tinju udah kalah, masuk rumah sakit, hidungnya patah, wajah-wajah patah, mata kirinya menonjol. Jadi kayak gitu kondisinya. Jadi bulan-bulan berikutnya itu berat sekali. Jadi coba kalau Anda di posisi seperti itu seperti apa gitu loh prosesnya.
udah putus asa pasti karena udah cederanya. Berat dah kalau dengan seperti itu ya gambarannya. Sampai koma, penglihatan kabur berminggu-minggu, penciuman tidak ada. Jadi beliaunya sampai sebulan lebih ya untuk prosesnya untuk bisa kembali bola matanya yang kiri yang tadi dibilang kayak keluar tuh, untuk bisa kembali itu, untuk bisa ke posisi normalnya tuh lebih ya berbulan-bulan itu. Jadi dia berjuang antara suka masih ya kejangnya dan juga ada penglihatannya. 8 bulan dia akhirnya untuk bisa proses itu sampai di terapi fisik, di mana dia udah mulai dilatih namanya pola motorik dasarnya. Jadi gerak-gerakan dasarnya, mengangkat tangan, kaki dan sebagainya itu dia dilatih. Akhirnya cuma James Clear ini menarik, dia punya tekad bahwa nggak akan membuat dia nggak mau dia terpuruk gitu loh dengan cederanya. Jadi memang pasti tertekan dengan situasi seperti itu. Jadi bagaimana akhirnya beliau juga ingat sama orang tuanya, karena memang bapaknya dia adalah pemain bisbol. Jadi bapaknya ini adalah pemain bisbol di Liga Minor ya, untuk St. Louis Cardinal ya namanya. Jadi dia juga punya, orang tuanya punya impian bermain profesional. Jadi pingin meskipun itu Liga Minor, tapi dia pingin profesional. Karena itu dia James Clear ini kembali ke sekolah. Memang nggak mulus ya, karena cuma dia dapat berita bahwa ada namanya pemain juniornya dia itu dikeluarkan dari tim bisbol universitas. Akhirnya ini James Clear ini memang dia suka sama bisbol. Jadi karena dia sudah sejak 4 tahun untuk hobi olahraga ini. Jadi intinya pingin kembali ke impiannya gitu ya. Kemudian juga akhirnya meskipun di SMA-nya juga kurang bagus karirnya, kemudian kena cedera lagi, akhirnya dia mulai kuliah lagi di Universitas Denison namanya. Jadi itu awal baru dia mulai melatih namanya kebiasaan-kebiasaan kecil. Itulah yang disebut sebagai atomic habit. Jadi saat dia kuliah di Denison, ya dia James Clear bilang ini adalah keputusan yang terbaik ya. Kenapa? Karena meskipun dia memang urutannya terbawah gitu ya, karena habis cedera, dia tetap gembira. Karena kenapa? Dia masih ingat cita-citanya ingin jadi atlet. Jadi tapi intinya dia cuma nata hidup dulu. Karena kenapa? Habis cedera itu kan parah ya, dengan cedera kepala seperti itu, kemudian tiba-tiba ingin jadi atlet kan prosesnya lama. Jadi dia fokus untuk menata hidupnya dulu. Jadi kalau di kuliah kan biasa ya, kalau namanya kuliah kan kita begadang, happy, pesta apa gitu. Dia enggak, akhirnya karena dia ingin menata hidupnya dulu. Jadi enggak main game. Jadi kebiasaan tidurnya tuh ya intinya semua kebiasaan-kebiasaan baik itu dia lakukan untuk memperbaiki hidupnya dulu. Jadi akhirnya di asrama gitu kan, dia tinggal, dia gimana nata kamarnya biar tetap rapi, tetap bersih. Jadi perbaikannya kecil deh, dari kita merapikan tempat tidur dulu, merapikan yang kecil-kecil dulu lah prosesnya, bersih-bersih dan sebagainya. Itulah yang dilakukan oleh James Clear nih lewat Atomic Habit nih. Oke, selamat datang yang baru-baru gabung. Ada Mbak Uswatun Piati, ada Sarina, ada Melati. Selamat datang. Kita lagi ngomongin Atomic Habit ya. Jadi gue bukan jualan buku aja, tapi intinya beliau bisa menulis ini dari pengalaman. Jadi kalau seperti saya bilang di awal, kalau dia usianya 50 tahun, berarti kita belajar pengalamannya dia selama 50 tahun yang diringkas di bukunya ini. Gitu. Jadi kalau buku-buku lain, saya suka baca buku ya kebetulan. Intinya itu menginspirasi. Jadi akhirnya balik lagi setelah cedera kepala yang parah, hanya dia kuliah, dia ngubah kebiasaannya itu. Akhirnya dengan kebiasaan pagi ya, morning routine namanya. Jadi kalau morning routine itu yang pingin dapetin, saya punya Notion namanya. Jadi itu aplikasi bagus untuk ngecek kebiasaan trackernya di pagi hari itu ngapain. Jadi ada tekniknya nanti biar bisa rutin dilakukan. Ada namanya
Podomoro gitu. Nah, itu gampang. Nanti cari link banyak kok, saya share di sana. Kemudian dia mulai dari kebiasaan rutin, jadi setelah itu dengan perbaikan kecil ya, yang kecil tapi terus rutin, akhirnya kepercayaan dirinya mulai tumbuh, dan itu akhirnya karena namanya vibrasinya, energinya berubah ke level yang tinggi, jadi kan artinya energinya itu menyebar ke kelas dari dia kebiasaan belajar dan apa, hanya sampai dia di tahun pertama itu dapat nilai A. Ya, dari cedera kepala yang parah itu hanya bisa susah mengingat dan sebagainya, terus bisa dapat nilai H, itu kan luar biasa. Jadi hanya dia dikenal memang suka belajar dan sebagainya dengan rutinitas, kemudian perilakunya yang kebiasaannya yang teratur, kemudian otomatis itu dengan berlalunya kuliah tiap semester itu akhirnya dia bisa James Clear nih mengumpulkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten, yang akhirnya membuatkan hasil yang apa namanya tak terbayangkan ya. Jadi saat pertama mulai kan kelihatannya ribet, sama kayak saya mulai ngomong ini kan ribet sekali ngomong apa gitu. Akhirnya ya udah mulai aja dulu gitu ya dengan yang kecil-kecilin. Akhirnya dia merembet ke kebiasaan yang segala macam. Artinya misalkan dia sampai bisa ngangkat beban, istilahnya fitness gitu ya. Akhirnya yang beratnya dulu berapa gitu hanya bisa turun, yang dengan olahraga yang teratur itu. Kemudian akhirnya dengan fisiknya udah mulai bagus, ingatannya udah bagus. Di apa istilah kalau di liga itu kan ada musim ya. Jadi di musim kedua tuh akhirnya dia masuk ke liga sebagai pemain inti, yaitu di bagian pelempar. Jadi kalau di Amerika itu kan ada football tuh, dia tugasnya di bagian pelempar. Akhirnya di tahun ketiga karena bagus prestasinya, dia menjadi seorang kapten, dia kapten tim gitu ya. Jadi dia istilahnya jadi tim all conference namanya. Jadi hanya dengan melatih kebiasaan pertama, kebiasaan tidur, kebiasaan belajar, kemudian kebiasaan latihan, melakukan, akhirnya dia bisa membuahkan hasil sebagai kapten tim di olahraganya tersebut. Jadi prosesnya 6 tahun dia, 6 tahun semenjak di kena pukul ya, tongkat bisbol itu di wajahnya, semenjak dia diterbangkan ke rumah sakit juga sampai koma, akhirnya sampai terpilih gitu, menjadi atlet pria terbaik di universitasnya, terutama di Universitas Denison ya. Hanya dia masuk jadi tim akademi ESPN 2 di Amerika, itu terkenal sekali kalau ESPN. Jadi kehormatan yang memang katanya diberikan hanya kepada 30 pemain di seluruh negeri gitu ya. Jadi James Clear itu lulus sebagai catatan rekornya di sekolah dengan 8 kategori berbeda. Itu luar biasa sekali. Jadi hanya dia juga dapat penghargaan ya dari universitas di tahun yang sama itu, yaitu akademik tertinggi di universitas, yaitu namanya medali presiden. Itu penghargaan tertinggi di universitasnya. Intinya prosesnya luar biasa sekali. Artinya memang sih ceritanya di awal tuh bukan maksud menyombongkan diri ya, tapi artinya prosesnya itu dia mengalami sendiri dengan kebiasaan-kebiasaan kecil. Istilahnya nggak asal ngomong gitu. Kadang-kadang kan kita nulis tuh cuma teori tok, tapi memang dia mempraktekkan sendiri. Nah, itu luar biasanya dari James Clear nih. Oke, yang baru gabung, terima kasih. Boleh sambil tap-tap layarnya. Intinya ngobrol asik, boleh. Kalau memang tertarik sama bukunya, saya ada paketnya, jadi jangan cuma buku satu aja, tapi ngambil paket ya. Karena kenapa? Karena kita mulai bermimpi besar dulu, ngambil yang besar. Artinya paket itu pertama harganya memang lebih murah, terus yang kedua kita bisa dapetin banyak ilmu sekaligus gitu ya. Kadang-kadang kalau namanya buku itu, kalau baca satu buku mungkin bosan, kita bisa ambil buku yang lain, jadi mulai dari kebiasaan kecil. Kalau saya memang bacanya ya 2 halaman 3 halaman dulu, tapi itu rutin jadikan sebuah kebiasaan. Hanya ikuti apa aja yang disarankan di buku ini, saya ikuti, pokoknya manut aja. Jadinya konsep di buku ini luar biasa. Kenapa? Karena dia mengalami sendiri, dia berubah total ya berapa derajat ya, 360 derajat mungkin, karena emang manfaatnya yang dia rasakan dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu.
Jadi kita memang semua ngalami kebiasaan hidup ya. Jadi misalkan cedera seperti James Clear itu kan memang pengalaman yang traumatik sekali ya. Jadi kita bisa mulai dari perubahan yang tampak kecil yang memang kesannya tidak penting di awal, tapi itu akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa kalau kita bisa menjalannya selama bertahun-tahun. Jadi kecil kan bahasanya dia 1%, nah tapi terus bertahun-tahun terakumulasi dan juga berkembang gitu ya. Kayaknya itu jadi kebiasaan yang memberikan perubahan hidup yang luar biasa gitu ya. Nah, beliaunya juga jelasin bahwa kualitas hidup itu memang sering tergantung dari kualitas kebiasaan kita. Kadang-kadang kita mimpinya besar, pingin berubah jadi ini apa gitu. Kadang-kadang kok nggak nyampe-nyampe gitu, karena kita nggak mulai dari kebiasaannya dulu. Karena otak memang menyukai namanya kebiasaan. Jadi otak dia kalau gampangnya kan bagi tiga. Jadi ada otak limbik, otak mamalia, sama otak neokortek. Kalau gampangnya kalau eh, otak reptil ya, reptil itu kemudian ada otak mamalia sama otak primata atau neokortek. Jadi otak itu suka pinginnya otomatis. Nah, coba bayangkan kalau kita dari awal dari kecil kan nggak bisa pakai baju, kan hanya berlatih dari berjalan, itu kan lumayan latihannya ya. Jadi sesuatu yang sudah kita lakukan jadi kebiasaan, kemudian otak tuh pinginnya cepat dibikin otomatis dia. Nah, jadi ada di otak namanya ANS, Autonomic Nervous System. Jadi saraf yang bikin cepat kita jadi otomatis itu ternyata berfungsi sekali. Kenapa? Kalau dengan ANS itu nanti nggak optimal, coba bayangkan kalau kita nggak otomatis, masa kita baru bangun kemudian masih ngingetin lagi cara berjalan, lagi belajar gimana cara pakai baju, gimana cara, ya kalau seperti itu kan jadinya lama gitu ya. Makanya otak itu punya cara bagaimana biar bisa otomatis. Jadi setelah kita latih berkali-kali ya, seperti kita berlatih berjalan kan jatuh berapa berkali-kali, hanya otak merekam itu sebagai sesuatu yang otomatis sehingga kita bisa otomatis juga melakukannya. Itu kekuatan dari otak. Artinya kata kuncinya emang nggak ada, bukan nggak ada sih, tapi sekian persen ya yang bisa meraih sukses yang luar biasa itu dalam semalam. Itu istilah seketika langsung sukses itu ya pengecualian ya, tapi kebanyakan nggak seperti itu ya. Jadi dan kebetulan juga saya nggak kenal yang tiba-tiba mungkin yang dapat lotre atau apa, tapi ya beda lah situasinya ya. Jadi intinya James Clear bicara memang bertahap gitu loh prosesnya. Jadi dari dia koma yang awalnya istilahnya udah nggak ada harapan gitu sampai menjadi seorang akademisi hebat. Jadi banyak momen yang menentukan. Jadi itu adalah evolusi bertahap ya. Jadi ini adalah serangkaian kemenangan kecil dan juga terobosan kecil. Jadi itu caranya membuat dia maju. Jadi satu-satunya pilihan yang dia miliki ya, satu-satunya pilihan karena dengan cedera kepala yang berat itu adalah memulai dari hal yang kecil. Jadi dia menerapkan strateginya dari hal kecil bertahun-tahun, akhirnya sampai berhasil, sampai bisa juga punya bisnis sendiri dan juga mulai mengerjakan buku ini, menulis sendiri. Artinya bukunya ini memang pengalaman pribadinya dia yang ditulis gitu, makanya mengalir sekali isinya. Coba deh ambil ini, coba, bagus, isinya mantap sekali. Jadi ambil paketnya, mungkin mudah-mudahan ada ya keranjang kuningnya. Intinya bagus sekali bagaimana dia merubah diri dengan kebiasaan kecil, akhirnya dia sukses, akhirnya dia sampai pingin menulis buku ini. Jadi dia mulainya sama juga dari hal kecil yang saya tahu. Jadi di November 2012 itu kan dia punya website ya namanya jamesclear.com gitu ya. Jadi dia rutin membuat artikel-artikel. Jadi artikel-artikelnya itu dia tulis kemudian ditulis hanya setelah dengan pengalaman pribadinya dia dengan kebiasaannya, hanya dia membangun apa istilahnya, web itu kan banyak yang baca ya, ini kan ada banyak tanggapan ya dari publik. Akhirnya artikel itu rutin lah, hanya jadi kebiasaan dia bikin artikel itu setiap Senin sampai Kamis gitu ya. Jadi setiap Senin Kamis, hanya dalam beberapa bulan kebiasaan menulisnya yang sederhana itu sampai punya pelanggan, istilahnya kalau kita subscribe kan di email dia
itu sampai ribuan gitu. Jadinya di tahun mulai dari November 2012, sayanya di tahun 2013 tuh sampai jadi 30.000. Luar biasa dia. Artinya kalau nggak bagus tulisannya atau nggak bagus itu isinya kan nggak mungkin ya, hanya dalam beberapa tahun, setahun dah, 2012 November itu kan udah akhir gitu. Kemudian 2013 jadi 30.000, itu kan gede sekali deh. Artinya memang isinya ada gitu, jadi nggak ngada-ngada gitu. Akhirnya tahun 2014 itu emailnya dia tambah jadi 100.000 pelanggan. Jadi ini jadi rekor mungkin ya, karena dia bulletinnya dengan pertumbuhan tercepat ya di internet. Jadi ini akhirnya karena nulisnya banyak terus gini ya, dia dikenal sebagai pakar habit gitu ya, pakar kebiasaan. Jadi itu labelnya dia diberikan oleh pembaca-pembacanya, karena emang hanya membuat dia semangat. Hanya karena dia merasa ya dalam hati saya nggak ahli-ahli banget sih gitu, tapi karena pembacanya yang melabeli seperti itu, mau nggak mau hanya di tahun 2015 dengan sampai 200.000 pelanggan gitu ya dari emailnya, hanya mau untuk ya bikin buku gitu, terbitin buku. Jadi dengan kerjasama di Penguin Random House, jadi mulai nulis buku. Nah, yang kita baca sekarang ini, jadi seperti itu dia prosesnya nulis buku. Jadi semakin terkenal, akhirnya bisnisnya semakin besar, juga yang lain-lainnya juga jadi pembicara dia di berbagai perusahaan-perusahaan papan atas ya, bagaimana dia bicara bagaimana untuk pembentukan kebiasaan, perubahan perilaku, kemudian melakukan perbaikan yang berkelanjutan gitu. Itu jadi selain jadi penulis juga jadi pembicara, karena emang dibilang dia ahli di sini gitu. Jadi dia hanya pidato kemana-mana di segala konferensi, ada di Amerika, di Eropa gitu. Jadi dia diundang kemana-mana sebagai pembicara. Akhirnya sama karena saking terkenalnya, hanya dipublikasikan ya di tahun 2016 ya. Di tahun 2016 dipublikasikan di majalah Time dan Forbes. Jadi dengan publikasi itu hanya bukunya ini dibaca lebih dari 8 juta orang tahun itu ya. Akhirnya sampai pelatih-pelatih NVL, NBA, MLB gitu ya baca dia karyanya. Jadi dan bukunya itu juga dikasih ke timnya, istilahnya pemainnya, ini baca lu bukunya, gimana kamu biar bisa berprestasi atau apa, baca buku ini gitu. Itu luar biasa sekali ya. Akhirnya selanjutnya di tahun 2017 dia meluncurkan namanya Habit Academy. Nah, ini adalah namanya platform pelatihan utama untuk organisasi dan yang ingin membangun kebiasaan baik di kehidupannya. Jadi gila sekali. Jadi perusahaan-perusahaan Fortune ya, yang Fortune 500 ya, artinya kumpulan perusahaan-perusahaan gede yang memang termasuk juga startup yang memang lagi berkembang. Dia pemimpinnya itu mulai daftarkan diri untuk bisa melatih staffnya mereka. Jadi dia totalin itu berapa ya, di bukunya ini dia bilang 10.000 pemimpin, manajer sama pelatihan itu gabung di sini untuk belajar di Habit Academy namanya. Dan ini membuat beliaunya jadi yakin bahwa ini berubah dengan kebiasaan ini hanya banyak perubahan nyata yang dimanfaatkan oleh yang udah baca dan ikut pelatihannya ini gitu. Akhirnya di tahun 2018 dengan jamesclear.com di webnya banyak sekali jutaan dah punggungnya, dan itu dalam minggu aja udah sampai 500.000 orang gabung di email. Akhirnya mulai bahwa mencetak buku ini dan juga dijual di seluruh dunia ya. Jadi ada pepatah yang bagus yang bilang dari Naval Ravikant itu, beliau berkata, untuk menulis buku hebat Anda harus terlebih dahulu menjadi buku itu sendiri. Itu beliaunya bilang.
Jadi untuk menulis buku yang hebat, Anda harus terlebih dahulu menjadi buku itu sendiri. Artinya kalau memang James Clear ini memang beliaunya ini sendiri gitu, istilahnya kalau kita baca buku ini ya dianya di sini gitu. Artinya dia udah jadi bukunya, jadi apa yang ditulis, tipsnya apa itu sudah dia lakukan gitu. Itu yang dimaksud dengan oleh Naval Ravikant. Jadi beliau memang totalitas menjalani apa yang dia tulis, istilahnya walk the talk gitu istilahnya. Ini nggak cuma asal ngomong, nggak asal-asal bunyi, nggak seperti tong kosong yang nyaring bunyinya, tapi dia melakukan apa yang dia tulis gitu. Dengan mulai itulah dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa dia pulih dari cederanya, kemudian jadi lebih kuat di kebugaran, kemudian sampai bisa naik level di olahraganya dia, kemudian akhirnya jadi penulis, kemudian jadi bangun bisnis yang sukses, akhirnya luar biasa. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil ini memang dia membantu untuk memenuhi potensi, akhirnya dia ingin berbagi bahwa kita juga bisa punya potensi seperti itu gitu. Jadi baca ya, ambil paketnya, mudah-mudahan ada. Oke. Di keranjang saya baru belajar nih bikin live jualan buku, tapi ya karena bukunya bagus jadi totalitas jadinya saya nggak cuma ngomong beli buku ini tapi nggak baca gitu. Kalau saya memang berulang-ulang baca, dan memang saya punya tips sendiri untuk menerapkan ini. Artinya biar gampang ingat gitu, saya bisa pakai pola namanya. Kalau pola itu biar gampang kan, ini temanya kan kebanyakan arahnya polanya tuh 4 4 4 4 gitu ya. Artinya segala kegiatannya tuh dengan 4 langkah. Jadi saya ngambil 4 elemen. Kalau di kita kan mengenal namanya tanah, air, api, angin gitu ya. Tanah, air, api, angin. Jadi 4 elemen ini kita bisa bantu untuk membuat gampang inget gitu. Jadi misalkan kayak saya bayangkan angin gitu. Kalau prosesnya kan, kalau menurut James Clear itu kan pertama terbentuk kebiasaan kan adanya clue ya, ada petunjuk gitu. Jadi kayak angin tuh semeriwing gitu. Jadi kita nengok apa, nah itu clue-nya. Artinya kebiasaan itu kan setelah kita ngelihat itu muncul gairah namanya. Nah gairah itu saya simpulkan sebagai api. Jadi seperti nyala dia apinya gitu. Jadi ingatnya clue dulu adalah angin, kemudian ada gairah muncul, kemudian ada tindakan. Nah tindakan itu air. Jadi air itu kayak mengalir. Nah itu mengalir itu tindakannya sampai terjadi yang keempat namanya imbalan. Nah imbalan itu adalah tanah. Istilahnya di tanah itu ada emas, ada ya segala macam lah istilahnya yang bagus-bagus itu imbalan saya jadikan sebagai tanah gitu. Jadi itu cara ngapalnya biar gampang. Jadi pertama clue itu adalah angin, kemudian ada gairah, kemudian adalah api, kemudian responnya itu tindakannya itu adalah air, kemudian imbalannya itu adalah tanah gitu. Jadi empat tahapan ini yang di awal diajarin sama James Clear nih. Oke. Ya, polanya kan gitu ya. Bagaimana membangun kebiasaan yang lebih baik dalam 4 langkah sederhana. Jadi polanya saya lihat 4 4 4 gitu. Jadi itu saya pakai semuanya serba 4. Nah, ini yang menginspirasi saya. Jadi saya baca ya. Kenapa otak membangun kebiasaan? Jadi kebiasaan adalah perilaku yang telah diulang dengan frekuensi yang cukup untuk menjadi otomatis. Nah, seperti saya tadi bilang, biar bisa otomatis otak menggunakan kebiasaan. Jadi kebiasaan itu kenapa intinya di neurologis otak ya, selama periode ini bahwa kita perlu menemukan imbalan untuk bisa mengubah strategi. Jadi itulah 4 prosesnya itu dijelaskan di sini. Oke, apalagi yang hubungannya ke 4 4. Oke.
Ya, jadi 4 itu seperti tadi, clue, ada petunjuk itu saya angin, kemudian gairah itu api, tanggapan itu adalah air, kemudian ganjaran itu adalah tanah, gitu ya. Intinya di saat kita ada petunjuk itu akan memicu perilaku kita. Jadi misalkan informasi kecil, misalkan di nenek moyang kita ya waktu kita berburu gitu ya. Jadi petunjuk-petunjuk bahwa ini tempat nyari makan, oh ini dihindari karena tempat ini ada binatang buasnya atau apa gitu. Jadi kita ada petunjuk-petunjuk yang membantu kita untuk menganalisa situasi. Jadi nanti setelah ada petunjuk akan muncul namanya gairah. Gairah ini adalah penggerak. Jadi ini kayak motivasi kita untuk bergerak. Jadi gairah ini yang membuat kita misalkan mau ngerokok mau enggak ya, atau dari sana karena kita nggak nyaman, misalkan habis makan kayaknya harus ngerokok, ya gairah itu muncul hanya kita ngerokok dan sebagainya gitu. Intinya kebiasaan itu ya, intinya mantep gitu, memang perlahan-lahan dulu bacanya tapi isinya luar biasa. Oke, kembali ke James Clear lagi. James Clear lagi ini ya, beliaunya memang suka, dia menekuni biologi, ilmu saraf, psikologi, jadi memang karakternya emang suka belajar gitu ya. Jadi dari sana dia mensintesis ide-idenya dan juga dia mencari orang-orang pintar, tanda petik ya, artinya yang sudah paham mengenai habit ini, kemudian dipelajari, diteliti, akhirnya membuat jadi sebuah buku. Jadi ide-idenya itu dikumpulkan akhirnya menjadi sebuah buku. Jadi poinnya sekali lagi untuk yang suka baca buku ini, tulang punggungnya istilahnya adalah model kebiasaan 4 langkah itu. Jadi ada clue, ada isyarat, ada petunjuk, kemudian ada gairah, kemudian ada respon dan penghargaan. Jadi 4 ini yang diutak-atik sama beliaunya. Karena kenapa? Pertama dia tahu ilmunya ini kan dari B.F. Skinner ya, di tahun 1930-an ada, dan juga ada bukunya The Power of Habit dari Charles Duhigg kalau saya, Charles Duhigg. Jadi di sana awalnya dia mau 3 di gini, ada stimulus, respon, penghargaan, stimulus, respon, penghargaan. Akhirnya di sana dijelaskan di Skinner tuh bahwa kita perlu namanya imbalan atau mungkin hukuman yang membuat orang bertindak dengan cara tertentu. Jadi memang model Skinner nih berhasil menjelaskan bagaimana rangsangan internal itu mempengaruhi sebuah kebiasaan kita. Jadi itu misalkan suasana, keadaan internal juga penting ya, suasana hati, emosi juga mempengaruhi kenapa kita mau bergerak dan sebagainya gitu. Akhirnya penelitian itu terus berlanjut, akhirnya dia bisa menemukan hubungan bahwa antara pikiran, perasaan, perilaku itu jadi satu, gitu, saling berhubungan. Akhirnya dia mengubah modelnya yang dari 3 itu akhirnya jadi 4 gitu ya. Jadi namanya 4 hukum perubahan perilaku. Lewat itulah di bukunya ini dibahas di sini. Jadi nggak cuma dasar-dasar perilaku, tapi juga ini bisa untuk mau ingin dapat penghasilan gitu, misalnya pengen bangun bisnis, mau untuk keluarga harmoni atau bangun kehidupan, itu juga dengan mengubah kebiasaan. Karena di buku yang lain yang pernah saya baca dari Dr. Jude Brewer, ternyata kecemasan, kekhawatiran itu adalah kebiasaan. Jadi kita biasa khawatir, biasa cemas, biasa itu bukan penyakit ya, tapi karena kebiasaan. Ya, nah itu. Oke, terima kasih yang udah gabung. Maaf nih, saya saking semangatnya nggak nyapa-nyapa. Ada Wintercool, ada Wiwi Widiawati, ada Mas Aik, ada Andra Prasetya, ada Dagang Pribadi. Mudah-mudahan nyimak ya, artinya paham ya yang saya omongkan, karena sama, saya juga baru mulai melatih kebiasaan-kebiasaan kecil ya, salah satunya ini belajar ngomong. Ya, jadi ya udah, lakukan yang kecil-kecil tapi sering gitu ya kalau konsepnya.
Oke, selamat datang Mbak Gusta, Mas Fans. Jadi kita lagi bahas buku James Clear. Jadi bukunya ini eh, suka saya karena emang pengalaman pribadi yang beliau tulis gitu, nggak cuma asal teori, tapi apa dia menulis apa yang dia lakukan dari ya cedera kepala yang berat waktu saat main bisbol yang lumpuh koma hanya bisa sehat sampai prestasi sampai jadi penulis sampai jadi pebisnis luar biasa dari bukunya ini Atomic Habit. Jadi dia ngambil cerita juga tentang ini pembalap, kan ada namanya pembalap sepeda di Inggris ya tahun 2003 itu ya. Jadi dia karena memang nggak pernah berprestasi ya, jadi semenjak tahun berapa ya 1908 di Inggris tuh nggak pernah dapat emas di Olimpiade. Artinya sampai yang perlombaan yang terbesar tuh kayak Tour de France tuh dalam 110 tahun nggak ada pun pemain Inggris yang dapat gitu lah. Itu gilanya. Akhirnya karena sangat mengecewakan sampai yang apa namanya ada produsen sepeda motor di Eropa itu menolak menjual sepeda motor karena takut nanti kalau istilahnya saya jadi sponsor tuh kan malah anjlok gitu loh kalau yang ini karena nggak ada nunjuk prestasi apapun. Akhirnya ada pelatih namanya Brailsford. Jadi Brailsford itu hanya dia dipekerjakan di British Cycling. Jadi dia membuat perbedaan dari hal-hal yang kecil yang menggunakan prinsip Atomic Habit ini. Jadi dia bikin penyesuaian-penyesuaian yang kecil yang berbeda di tim profesionalnya sepeda itu. Jadi mulai dari pertama di joknya, nah, jok sepeda dia mulai ubah gimana caranya nyaman. Akhirnya kemudian dia ngasih apa namanya alkohol ya di ban itu dikasih alkohol. Kenapa? Agar cengkramannya lebih baik dari celana. Kemudian dia isi celana apa namanya inovasi ya. Jadi karena di celana pendek itu diisi pemanas listrik, tujuannya apa? Biar hangat gitu. Jadi otot-otot paha saat bersepeda itu kan penting dihangatkan. Jadi ada namanya sensor biofeedback, itu tujuannya bisa memantau atlet untuk bisa tahu ya respon tertentu. Kemudian sampai bajunya juga ganti dengan pakaian yang lebih ringan ya, lebih aerodinamis. Jadi dia ubah hal-hal kecil. Jadi uniknya itu di sini. Jadi nggak hanya berhenti di situ. Jadi dari Brainsport ini juga menemukan istilahnya peningkatan 1% namanya istilahnya. Jadi sesuatu yang kesannya sepele gitu diabaikan, kadang-kadang nggak diduga-duga, tapi punya pengaruh yang luar biasa. Misalkan dia apa ya namanya tuh dikasih gel pijat untuk tujuannya biar ototnya kalau pas kram, pas kaku atau cedera itu bisa pulih lebih cepat. Jadi sampai dia menyewa ahli bedah di sana untuk mengajari gimana sih cara terbaik sampai cuci tangan aja padahal apa hubungannya cuci tangan dengan sepeda ya. Ternyata kalau cuci tangan yang bagus itu menghindari kita terkena flu. Jadi kalau kita atletnya nggak sakit-sakitan kan kondisinya bagus gitu. Sampai juga ngecek bantal. Ini yang unik. Jadi bantal dan kasurnya itu yang mana sih yang bikin tidurnya lebih nyenyak, karena memang atlet itu kan perlu istirahat yang bagus ya. Sampai itu dicek. Kemudian apa lagi itu? Truknya lagi dicek sampai dengan warna putih biar gampang. Jadi kalau kita lantai putih apa itu kan kalau ada debu kan gampang kita lihat ya. Karena kenapa? Kalau di sepedanya ada debu atau ada apa yang bikin performanya nggak bagus, itu juga berpengaruh. Jadi perbaikan-perbaikan kecil nih banyak, nggak cuma di atletnya, di sepeda, di tempat tidur. Jadi perbaikan kecil nih diakumulasi. Akhirnya Brailsford nih 5 tahun dia melatih itu dengan teknik perubahan-perubahan kecil itu akhirnya bisa mendominasi di setiap cabang balap sepeda di waktu itu tahun 2008 ya, Olimpiade di Beijing ya. Di Beijing kan bagus sekali pas Olimpiade itu
pembukaannya, wih meriah sekali, pokoknya luar biasa. Dia bisa memenangkan 60%, ya sekali lagi 60% medali emas yang tersedia. Jadi luar biasa sekali. Jadi kemudian di 4 tahun kemudian Olimpiade itu kan di London diadakan, guys. Hanya dia sampai bisa mencetak 9 rekor Olimpiade dan juga 7 rekor dunia. Jadi bisa nyetak 9 rekor Olimpiade dan 7 rekor dunia. Akhirnya kemudian atletnya namanya Bradley Wiggins tuh dia hanya menjadi sepeda Inggris ya, balap sepeda pertama yang bisa memenangkan Tour de France dari ratusan tahun yang lalu gitu ya. Inggris itu kan dikenal nggak berprestasi 100 tahun 908 kalau nggak salah ya mulainya, dia nggak ada prestasi sampai sekarang. Dengan dilatih mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil itu akhirnya dia memenangkan Tour de France, dan itu berturut-turut lagi dari tahun 2015, 2016, 2017. Akhirnya tim ini bisa memperoleh namanya 5 kemenangan Tour de France dalam 6 tahun. Wah gila, luar biasa. Jadi selama rentang dari 2007 sampai 2017 itu pembalap sepeda ini Inggris total itu memenangkan 178 kejuaraan dunia dan juga 66 medali emas Olimpiade dan juga para Olimpiade, dan juga meraih 5 kemenangan Tour de France yang istilahnya itu gila. Jadi sebagai penyelenggara tersukses dalam sejarah bersepeda ini. Jadi bagaimana itu bisa terjadi? Karena timnya tadi yang atletnya biasa-biasa hanya berubah menjadi juara dunia dengan perubahan-perubahan kecil yang memang sekilas kayaknya nggak bikin perbedaan ya. Tampaknya apa sih gitu, sepele sekali kayak tadi bantal, kemudian celana dan sebagainya. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil itu memang ubah menjadi perbedaan-perbedaan yang besar gitu ya. Oke, sebentar. Jadi itu yang jelaskan kenapa sih kebiasaan-kebiasaan kecil ini bisa membuat perbedaan yang besar. Dari bukunya ini ya, James Clear. Yang 100 tahun balap sepeda nggak dapat hasil bisa juara Olimpiade dan segalanya. Wah gila emang. Makanya saya suka baca ini karena emang inspirasi sekali ya. Oke, kita juga suka kenapa kebiasaan kecil itu bisa membuat perubahan besar ya. Kita kadang-kadang suka ya melebih-lebihkan, artinya ada momen tertentu istilahnya titik balik membuat jadi sukses besar gitu ya, atau mungkin perlu tindakan yang besar gitu. Kita suka seperti itu, misalnya pingin dunia berat badan, pingin nulis buku, bangun bisnis, atau dapat menangkan juara dan tujuan lainnya. Kita suka memberikan penekanan pada diri sendiri untuk melakukan perbaikan yang revolusioner, perbaikan besar yang gede gitu ya. Ya karena kita kan pingin hasilnya instan kadang-kadang. Jadi nah itu yang jadi problem. Padahal sebenarnya kita mulai dari yang kecil, ya istilahnya ada namanya peningkatan 1%. Kelihatannya nggak penting dan juga nggak kelihatan, tapi itu jauh lebih berarti ternyata. Nah ini pengalaman beliau, jadi beliau menulis ini dari pengalaman beliau yang untuk jangka panjang. Perbedaan itu dari hal yang kecil waktu ke waktu itu ternyata mencengangkan. Artinya dengan 1% berubah lebih baik setiap hari, ya setiap hari berubah, dalam waktu tahunan tuh berubah menjadi 37 kali lebih baik ya. Jadi kalau misalkan kita 1%-nya punya kebiasaan buruk setiap hari setahun, itu juga hanya jadi kemunduran terkecil juga. Makanya kita mulai dari 1% lebih baik setiap hari selama setahun itu jadi 37 kali. Tapi kalau 1% kebiasaan buruk itu akhirnya jadi 0 gitu ya.
Makanya perlu 1% ini dipertahankan setiap hari, setiap hari. Oke, itu sekilas dari penulisnya James Clear. Oke, terima kasih sudah nonton. Silakan nanti kalau ingin tertarik ambil paket buku, jadi biar nggak cuma satu buku tapi banyak buku, itu saling mengisi nantinya. Nah ini seperti ini, jadi ada gambar-gambarnya apa, asik kayak ini ya, lonjakan dopamin yang dengan 4 pola perilaku tadi ya, yang clue, tunjuk, gairah, tanggapan, dan ganjaran. Nah, seperti ini, jadi ada polanya. Ya, asik nih. Perbedaan antara ingin dan suka. Nah, itu ilmuwannya meneliti. Maksudnya gini. Jadi kan tadi 4 tahapan itu kan ada clue, gairah, kemudian imbalan, dan ganjaran. Ini hubungannya dengan ganjaran. Jadi ganjaran itu diaktifkan dalam otak ketika kita menerima ganjaran yang sistem yang sama ketika kita mengantisipasi ganjaran tersebut. Nah, itu dibacanya. Setelah kita antisipasi. Jadi gampangnya gini. Misalkan kayak kita anak-anak, ini kan dia kasih diceritakan waktu Natal gitu ya. Jadi itu akan lebih menggairahkan daripada saat membuka hadiah. Jadi kayak kita mau kemana itu jauh lebih gairahnya lebih tinggi. Tapi setelah nyampe kayak kita liburan lah, oh saya mau liburan ke puncak, liburan ke Bedugul atau apa namanya tempat-tempat eksotis lainnya kan mau liburan tuh enak sekali gairahnya. Tapi setelah nyampe liburan tuh biasa aja gitu istilahnya. eh, Pas antisipasi kita mau seperti itu tuh yang jauh lebih gede ganjaran ya, kayak yang muda-muda lah mau ketemu pacar itu kan oh enak sekali gini-gini, nanti akan seperti ini dan sebagainya, jadi kita mikirin sebagainya itu udah dopamin langsung meningkat. Tapi nyatanya setelah nyampe ketemu sama pacar biasa aja, atau malah misalnya ketemu sama orang tuanya malah bete, atau pas ketemu ternyata cemberut, pas lagi pacarnya lagi kesel dan sebagainya, ya itu berbalik. Jadi antisipasinya itu yang menggerakkan kita, artinya kita suka menghayal oh nanti akan seperti ini ya, oh saya nanti kalau beli ini akan kelihatan jadi lebih gagah, lebih cantik gitu. Jadi mikirannya sudah seperti itu, tapi setelah beli ya ternyata biasa aja gitu. Seperti itu prosesnya. Jadi itu kita perlu pahami itu lonjakan dopamin namanya. Jadi kita bisa membedakan antara ingin dan suka. Itu dijelasin di sini. Jadi kita uh, biar tahu kebiasaan, misalnya suka scroll gitu ya di sini ya, ya bagus nih gambar, barangnya lucu unik gitu kan, itu antisipasinya itu lebih besar energinya. Kita pingin klik masuk hanya kuning dan sebagainya, akhirnya udah pas yang kedua lagi pas pakai datang, waduh datang kayak gitu kan, gitu gembira. Setelah dibuka ya udah biasa aja, apalagi seminggu itu sampai lupa naruh di mana dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kita juga perlu tahu itu, karena itu yang membuat misalnya kita jadi kebiasaan suka belanja dan sebagainya, karena itu antisipasinya itu energi dopamin itu tinggi pas mau saya mau jalan-jalan gini ya gitu. Atau misalkan mungkin di awal pingin jalan-jalan aja, tapi begitu ada clue, ada petunjuk, ngeliat kok baju ini lucu ya, kok baju ini bagus ya, akhirnya clue-nya itu menghasilkan gairah, membuat kita mendatangi. Kemudian begitu melakukan tindakan lihat harganya mahal, kemudian nggak jadi, atau mungkin setelah itu masih teringat lagi terngiang-ngiang, akhirnya udah saya buka misalnya di aplikasi ini, aplikasi apa, buka lihat-lihat, oh kok ini lebih murah, hanya lagi gairah itu muncul untuk beli lagi gitu. Hanya mau nggak mau akhirnya terjadi beli. Dari awalnya cuma ngelihat doang di mall, hanya beli online, dikirim, dan udah tuh pakai, setelah pakai ya udah gitu. Seminggu lagi cuma di lemari toh nggak kepake, akhirnya udah hilang. Artinya kita kan punya gambaran keinginan yang luar biasa tuh, wantingnya gede, jadi saat kita mau beli itu seperti itu. Tapi setelah ada ya udah hanyalah sedemikian gitu ya bahasanya.
Ya itu kita perlu pahami itu kenapa? Karena itu adalah kebiasaan kecil yang bisa mempengaruhi. Misalkan kalau kita sering suka gitu kan secara finansial kan pengaruh jadinya. Misalnya uang untuk belanja dapur tapi jadi hal-hal yang tanda petik nggak penting ya karena kita ngelihatnya lucu aja jadinya kita beli gitu. Jadi perlu pelajari itu. Dan ini investasi layar ke atas itu tetap penting ya. Kelihatannya ngapain sih baca buku tebal apa gitu. Tapi ya kita mulai dari diri kita sendiri dengan hal yang kecil ya 2 halaman 3 halaman dulu, nggak usah banyak-banyak, tapi ini bisa membawa perubahan yang besar gitu ya. Oke, apa lagi ya? Asik isinya ya, bukunya saya suka karena betul-betul detail sekali. Apa yang diajarin di sini lengkap sekali dan kayaknya emang perlu baca berkali-kali. Makanya kalau kita nggak punya bukunya kadang cuma dengerin aja ngoceh kayak saya ini, nanti aja lewat lupa lagi gitu ya, karena belum belum jadi sebuah habit istilahnya, belum jadi kebiasaan. Jadi kalau dengerin aja habis itu lupa ya udah selesai. Nah, makanya perlu diulang-ulang, baca ini perlu diulang-ulang dan bacanya asik, suka saya karena gampang gitu ya, jadi nggak bikin jenuh. Tapi eh, apa bahasanya kalau baca buku itu sekarang baca ini gitu, minggu depan baca lagi, yang kita baca itu lain maknanya. Ternyata karena kita setelah baca keseluruhan kemudian baca lagi, apa yang dibaca itu berubah. Loh, oh ternyata gini ya, artinya pemaknaannya yang berbeda yang kita bisa dapatkan dari kita setelah membaca lagi gitu ya. Nah itu penting, kenapa? Karena pertama mindset kita sudah diubah, pola pikir kita berubah, cara pandang kita berubah, sehingga efeknya kita baca yang kedua atau ketiga beda gitu, jadi nggak sama itu. Oke. Terus apa yang dijelasin di sini asik pokoknya. Jadi pertama dia ngajak kita punya komunitas, jadi komunitas untuk membaca dan sebagainya itu emang perlu. Karena kenapa? Kalau kita bergaul ya seperti dijelasin bilang, kita dekat sama siapa? Kalau dekat sama dagang vakum ya wangi, kalau dekat sama pedagang ikan ya bau ikan ya, kasarnya seperti itu. Artinya kalau kita ingin pengembangan diri apa ya bergaul dengan orang-orang yang punya kemampuan pengembangan diri. Cuma kadang-kadang kan sekarang susah, tetangga atau sebelah kita itu kan biasa-biasa aja, nggak ada yang sukses apa gitu misalkan. Mau nggak mau ya caranya ini kita bergaul dengan bukunya. Jadi kalau kayak James Clear itu seolah-olah kita bergaul dengan orangnya, penulisnya ini, karena dia menuliskan pengalamannya sendiri. Jadi kita bisa baca, kita bisa dengerin, kita bisa eh, pahami pola pikirnya. Akhirnya itu terpengaruh, hanya pola pikirnya James Clear ini masuk ke pola pikir kita yang membawa perubahan. Jadi tadi kebiasaan itu saya gampang bikin pola seperti tadi kan 4 clue itu ya. Petunjuk, gairah, kemudian respon atau tindakan, dan imbalan. Nah sekarang caranya adalah eh, membuat kebiasaan baik misalkan ya, yaitu juga 4. Nah 4 itu saya pakai kayak tadi kan elemennya, saya balik sekarang elemennya yang pertama yaitu elemen tanah, terlihat, tanah kan terlihat. Jadi cluenya kalau mau bikin buat kebiasaan baik, lakukan semuanya itu biar terlihat. Terlihat dalam arti misalnya kita mau olahraga, jadi alat-alat olahraga, sepatu apa itu deketin, terlihat gitu ya. Misalkan kita pingin makan yang sehat gitu, jadi apel misalkan, buah-buahan apa itu eh, taruh di tempat kita biasa lalu lalang gitu, biar terlihat dia. Jadi karena kita terlihat, dan juga apalagi kalau kayak buah kadang-kadang kan pepaya gitu ya, kalau terlihat aja buahnya juga kita males makan. Tapi kalau pepaya yang sudah dikupas, yang sudah ada di piring kemudian ditutup
misalkan pakai kaca atau apa pokoknya yang terlihat, nah, kita jadi otomatis pingin cepat ngambil gitu. Jadi terlihat dulu itu adalah elemen tanah, kemudian bikin menarik itu elemen air. Jadi sesuatu itu membuat setelah kita lihat kita pingin tergerak, pingin tergerak, itulah yang menarik. Kemudian yang ketiga elemen api, yaitu mudah. Bagaimana caranya membuat sesuatu itu jadi mudah. Jadi kalau misalnya kita pingin jogging apa gitu, cara yang gampang gimana caranya? Pertama sepatu dulu yang terlihat. Sepatu itu gampang diambil, kemudian dipakai, ya kan. Pertama terlihat dulu, kemudian menarik, kita ambil, kemudian mudah. Jadi nyari sepatu yang jangan yang ribet-ribet, yang susah dipakai. Artinya dibikin mudah. Akhirnya terakhir jalan. Nah, terakhir yang 4 itu langkahnya itu menyenangkan. Itu elemen angin. Jadi kayak kita kena angin sendiri-sendiri kan menyenangkan. Jadi itu caranya biar saya gampang mempelajari pola itu. Jadi tanah itu terlihat, kemudian air itu menarik, api itu mudah. Jadi seperti kita nyalain api pakai korek gas itu kan mudah. Kemudian angin itu menyenangkan, semilirnya menyenangkan. Jadinya terlihat, menarik, mudah, menyenangkan. Nah, itu polanya. Itu diajarin di sini. Terus bagaimana kalau nanti kebiasaan buruk? Nah, itu kebalikannya. Kalau biar misalnya kita suka ngemil nih dan sebagainya, ngubah jadi kebiasaan buruk itu apa? Pakai dibalik. Jadikan itu tidak menarik. Jadikan itu tidak terlihat dulu. Artinya jangan naruh cemilan itu di ruang tamu, di meja, apa pokoknya singkirkan semua. Biar nggak terlihat, jauh-jauhkan, sembunyi, apalagi tempatnya pokoknya susah, di lemari mana gitu ada kuncinya disembunyiin di mana dulu gitu. Artinya untuk proses mau ngambil tuh dibikin ribet dulu. Jadi pertama nggak terlihat, terus dibikin nggak menarik. Jadi kalau kita kan snack itu kan tampilan toplesnya kan menarik. Ya janganlah pakai apa gitu, pokoknya bikin biar nggak menarik, jadinya nggak pingin makan gitu. Boleh diisi gambar kecoa apa, pokoknya bikin nggak menarik, jadinya kita nggak menyenangkan. Sehingga menyebabkan yang ketiga, dibikin tidak mudah ngambilnya. Artinya kalau snack itu harus di lemari ini, harus kuncinya di sini, kuncinya harus lewat ini, pokoknya berkali-kali proses untuk bisa dapat snack itu, ya bikin seperti itu biar tidak gampang, sehingga akhirnya membuat itu jadinya tidak menyenangkan, sehingga kita bisa membuat kebiasaan itu tidak terulang lagi, karena udah pertama ribet, kemudian sulit, tidak mudah, kemudian nggak bikin menyenangkan, ya otak akan langsung otomatis nggak akan melakukan itu. Jadi otak itu kenapa otomatis? Karena itu kemampuannya itu berulang-ulang terus, karena dia pertama terlihat, kemudian menarik, mudah, dan menyenangkan, itu akan terjadi pengulangan. Tapi kalau kita hapus itu, balikan istilahnya, jadi snack itu nggak terlihat, kemudian jadi nggak menarik, jadi nggak mudah, jadi nggak menyenangkan, akhirnya kebiasaan buruk itu akan hilang dengan sendirinya gitu. Nah, itu dijelasin di sini. Oke. Cara di kaidah kedua namanya, cara menghentikan kebiasaan buruk. Dengan itulah menjadi tak terlihat, menjadi tidak menarik, dan menjadikan sulit, dan terakhir menjadikan tidak menyenangkan. Gitu, kalau mengubah kebiasaan buruk. Dan cara menciptakan kebiasaan baik juga dijelaskan sih. Oke, mantap sekali. Ya, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Hari ini saya doakan jadi hari yang menyenangkan, hari yang gembira. Semua orang bisa mewujudkan impiannya, mewujudkan cita-citanya, dan semoga sehat selalu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.